Orang bertopeng itu terjatuh setelah terkena anak panah dari pasukan negara api. Ketika Ang membuka topeng orang itu, Ang terkejut melihat ternyata, wajah di balik topeng itu adalah Pangeran Zuko, anak dari Raja Negara Api. Ketika berhasil kabur dan keluar dari negara api, Ang membawa Pangeran Zuko ke tempat aman di tengah hutan. Lalu Ang pergi meninggalkan Pangeran Zuko dalam kondisi belum sadarkan diri. Saat ini Ang, Zuko dan Katara telah tiba di suku air utara. Mereka langsung memberi hormat kepada sang putri dan para penguasa suku air utara. Di sini Ang juga membuktikan kalau dia pengendali angin satu-satunya yang tersisa. Penduduk kota tahu kalau kedatangan Ang akan membawa bahaya besar. Mereka menyusun strategi untuk menghadapi perang yang akan datang dalam waktu dekat. Di sisi lain, negara api juga sudah mulai bersiap untuk melakukan penyerangan. Saat ini Ang telah mempelajari dan menguasai pengendalian air. Namun, ketika Ang dan Katara sedang berlatih, banyak abu berterbangan. Ternyata, pasukan negara api telah tiba di suku air utara. Terlihat Pangeran Zuko menyelam, mencoba menyelinap masuk ke dalam kota. Di sini Ang datang menemui Ratu dan bertanya tempat spiritual untuk bermeditasi. Ang ingin berbicara kepada roh naga, karena dia bisa membantu mengalahkan negara api. Ratu pun mengantarkan Ang ke tempat rahasia di kota itu. Tanpa disadari, Pangeran Zuko yang telah berhasil menyelinap masuk, melihat Ang dan yang lainnya pergi ke suatu tempat. Setelah Ang mulai bermeditasi, Ratu dan Zuko kembali bergabung ke kota, dan Katara memutuskan untuk tinggal menemani Ang. Tak lama setelah kepergian Ratu dan Zuko, tiba-tiba sosok Pangeran Zuko muncul di tempat itu. Pangeran Zuko yang mencoba untuk menangkap Ang, mulai melakukan serangan. Katara yang berada di sana mencoba untuk melawan Pangeran Zuko. Namun Pangeran Zuko bukanlah tandingan Katara. Katara pun dengan mudah dikalahkan. Di luar, di benteng suku air utara, terlihat pasukan suku air utara sudah bersiap menunggu pasukan dari negara api yang sudah di depan mata. Dan, akhirnya pertempuran antara suku air utara melawan negara api dimulai. Pasukan negara api menaiki dinding benteng suku air utara dan memulai serangan. Pangeran Zuko yang berhasil menangkap Ang, membawa Ang ke suatu ruangan yang sepi. Dan di sini Ang yang masih dalam kondisi meditasinya, berhasil bertemu dengan roh naga. "Kumohon, beritahu aku cara mengalahkan negara api," tanya Ang kepada roh naga. "Gunakan lautan, tunjukkan pada mereka kekuatan air," jawab roh naga. Lalu Ang pun terbangun dari meditasinya. Ketika membuka mata dan melihat Pangeran Zuko di depannya, Ang mencoba kabur. Pangeran Zuko yang tidak membiarkan Ang kabur, terus mengejar Ang. Beralih keluar, pasukan negara api berhasil membuat lubang di dinding benteng. Para pasukan negara api menyerbu masuk. Terlihat seorang pengendali air di dalam benteng mencoba menghalau. Di ruangan tempat Pangeran Zuko dan Ang berada, terlihat Pangeran Zuko dan Ang sedang bertarung. Katara yang saat itu bersama Ratu dan Zuko, melihat ke suatu tempat dan berhasil menemukan keberadaan Ang. Ketika Ang dan Pangeran Zuko masih dalam pertarungannya, tiba-tiba seluruh gentong air yang berada di ruangan itu bergoyang, dan ternyata Katara, Zuko dan Ratu telah berada di ruangan itu. Katara pun berhasil membekukan Pangeran Zuko. Ang merasa senang dan tertolong dengan keberadaan mereka. Dan ketika mereka hendak meninggalkan tempat itu, Ang masih berbaik hati kepada Pangeran Zuko. Ang mencairkan es di area wajah Pangeran Zuko. "Kau tidak akan dibunuh oleh pengendali air, jika kau tetap di sini," ucap Ang. Lalu Ang pun pergi. Di luar, pertempuran suku air utara dan negara api masih terus berlanjut. Negara api menyadari kalau suku air utara bertambah kuat, mereka pun menjalankan rencana licik mereka. Ang melihat pergerakan beberapa pasukan negara api dan merasa curiga.
cari tahu tujuan mereka. Aku akan ikut bertempur, ucap Ang kepada Ratu, Zuko dan Katara. Mereka pun berpisah dan Ang ikut bertempur. Pasukan negara api ternyata pergi ke tempat spiritual suku air utara, tempat di mana roh bulan dan roh laut berada. Namun terlihat tatapan Jenderal Iroh kepada Komandan Zou berbeda. Walaupun berasal dari negara api, Jenderal Iroh adalah satu-satunya orang yang memiliki hati baik. Dan benar, Komandan Zou menangkap salah satu roh dengan sebuah kantong yang ia bawa. Jenderal Iroh memperingati Komandan Zou, ada beberapa hal dari manusia yang tidak boleh diganggu, para roh dan dunia roh salah satunya, ucap Jenderal Iroh. Saat itu, Ratu, Zuko dan Katara juga telah tiba di sana. Hentikan, Zou, teriak Jenderal Iroh. Namun sepertinya Komandan Zou tidak mendengarkan ucapan Jenderal Iroh. Hal yang ditakutkan pun terjadi, Komandan Zou membunuh roh itu. Tiba-tiba sang ratu yang berada di sana juga terjatuh setelah terbunuhnya roh itu. Ang yang berada di luar, tiba-tiba merasakan sakit kepala. Dan hal mengerikan terjadi, bulan berubah menjadi berwarna merah. Jenderal Iroh menjadi sangat murka atas kejadian itu. Dia mengeluarkan api dari tangannya. Semua pasukan termasuk Komandan Zou yang berada di sana sangat ketakutan melihat Jenderal Iroh, dan langsung kabur. Pemandangan di luar berubah menjadi berwarna merah. Ang yang melihat itu, seperti tak percaya dengan apa yang ia lihat. Di sini sang ratu telah siuman, dan bercerita kepada Jenderal Iroh, roh bulan memberinya hidup ketika dia masih kecil. Masih ada kesempatan, ucap Jenderal Iroh. Ternyata Jenderal Iroh ingin sang ratu menukarkan kembali hidupnya untuk roh bulan. Zuko yang saat ini mencintai sang ratu, melarang sang ratu melakukan itu. Namun, sang ratu tetap melakukannya. Sang ratu berjalan memasuki kolam. Sokka menangis melihat itu, karena wanita yang dia cintai akan meninggalkannya. Dan suatu keajaiban terjadi, roh bulan pun kembali hidup. Dan bulan pun kini berubah menjadi normal kembali. Ang dan yang lainnya senang melihatnya. Namun Komandan Zou sangat terkejut melihat apa yang terjadi. Tiba-tiba datang sosok seseorang datang di depan Komandan Zou, dan ternyata adalah Pangeran Zuko. Pangeran Zuko ingin menyerang Komandan Zou namun Jenderal Iroh yang merupakan pamannya, datang dan mencegah lalu mengajak Pangeran Zuko pergi. Setelah Pangeran Zuko dan Jenderal Iroh pergi, tiba-tiba datang 4 pengendali air di depan Komandan Zou dan ingin menyerangnya. Komandan Zou pun tak berdaya melawan 4 pengendali air tersebut, dan akhirnya meninggal. Ang yang terlihat ingin menuju suatu tempat, sambil berlari terus menghajar pasukan negara api. Negara api pun mulai terdesak menghadapi suku air utara. Ang yang ternyata pergi ke puncak benteng, melihat ke arah lautan, penuh dengan kapal negara api. Ang pun teringat apa yang telah dia pelajari. Lalu Ang mulai melakukan gerakan elemen air yang dia pelajari. Hal yang sangat mengejutkan pun terjadi, air laut menjadi tak tenang. Kapal-kapal negara api menjadi tidak seimbang, dan semua pasukan negara api mulai merasa takut. Dan sekarang telah sampai di puncak kekuatan seorang avatar. Sesuatu yang mengerikan pun terjadi, ombak yang sangat besar melebihi tinggi benteng. Pasukan negara api yang berada di dalam benteng ingin berlari keluar namun tertutup air ombak. Air ombak yang sangat besar itu, kini sudah berada tepat di atas kapal pasukan negara api. Semua pasukan di dalam kapal sangat ketakutan, pasukan negara api memutuskan untuk mundur. Setelah melihat pasukan negara api mundur, Ang sang avatar pun masih berbaik hati tidak menenggelamkan mereka, dan membiarkan mereka pergi. Setelah kepergian pasukan negara api, semua pasukan suku air utara bersorak kemenangan. Kemudian, semua yang berada di sana, memberi hormat kepada Ang, dan mengharapkan Ang menjadi avatar. Akhirnya Ang pun menyetujuinya.